warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita kembali dibangunkan Allah dalam satu kehidupan di hari ini. Tentunya ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah dan banyak bertaubat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita kelak dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu, sahabat semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi saja yang mulia, beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Bahkan satu riwayat mengatakan 100 kali, menunjukkan bahwa manusia yang mulia itu beliau saja bertaubat dan beristighfar. Maka taubat dan istighfar adalah satu di antara pekerjaan harian kita. Dan kita yang bukan Nabi, punya banyak dosa, seharusnya beristighfar lebih daripada 100 kali. Bahkan mungkin 100 kali itu hanyalah setiap selesai sholat fardu, ya, sehingga lebih banyak jumlah taubat kita dalam sehari itu. Yang kedua, bahwa syariat bertaubat itu menunjukkan bahwa manusia senantiasa khawatir dengan dosa-dosanya, sekecil apapun dosa tersebut. Bagi orang-orang yang beriman, dia adalah laksana dosa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya menunggu kapan di antara hambanya bertaubat kepadanya. 24 kali 7 jam, kata Nabi SAW, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu dengan membuka pintu taubat tangannya selebar-lebarnya untuk menerima taubat kita. Disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Allah membuka pintu taubatnya di pagi hari sampai untuk menerima manusia bertaubat hingga sore hari. Demikian pula sebaliknya, dan itu terus terjadi sampai matahari terbit di barat. Artinya selama kita mau bertaubat, selama itu pula Allah akan menerima taubat kita, insyaallah ta'ala. Karena itu bertaubat itu adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar pertaubatan. Kadang-kadang kesalahan kita itu kita tidak sadar, atau kesalahan kita itu terkadang tidak kita ketahui. Itulah kenapa hendaknya merasa berdosa atau tidak merasa berdosa dalam sehari itu, hendaknya kita selalu bertaubat kepadanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan sahabat semuanya, begitu luasnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Bahkan kita sekedar menjauhi dosa-dosa besar saja,
maka Allah Subhanahu wa taala sudah menghapuskan dosa-dosa kecil. Sekali lagi, hanya baru sekedar menjaga diri kita dari terjatuh pada dosa-dosa besar, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surat keempat ayat ke-31. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah berfirman, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian atau dosa-dosa kecil kalian, dan kami masukkan kalian ke jannah, ke tempat yang mulia. Jelas dalam ayat ini ditegaskan bahwa itulah keutamaan manusia yang mau dan mampu untuk menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar. Seorang laki-laki dia bisa melakukan dosa besar dengan seorang perempuan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, di negeri yang jauh dari keluarganya, seperti misalkan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam di tengah kondisi yang memang betul-betul jauh dari keluarganya, tidak ada yang tahu, tetapi dia walhamdulillah bisa menjaga dirinya karena dia punya Allah. Maka ini pun adalah satu cara Allah untuk mensucikan dirinya dari dosa-dosa kecil, karena dosa besar bisa dijauhkan. Seorang penggembala ratusan kambing di tengah padang pasir diminta oleh Sayyidina Umar untuk membeli satu saja. Tidak ada yang tahu. Kalaupun kemudian hilang satu, katakan saja kepada tuanmu bahwa kambingmu dimakan oleh serigala, niscaya dimakan. Tetapi itu dosa. Dan penggembala itu mengatakan, aina Allah, di mana Allah? Tuanku mungkin tidak mengetahui, tetapi Tuanku tentu sangat mungkin. Ya, Tuhanku sangat mungkin. Tuhanku sudah pasti mengetahui apa yang aku perbuat. Maka orang seperti itu pun insya Allah akan diampuni dosa-dosa kecilnya, karena dia mampu menjaga dirinya dari dosa yang besar. Bapak Ibu semuanya, dari sini kita tahu ternyata ada dosa-dosa kecil dan ada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itulah yang tadi di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 31 disebut sebagai al-kabair, dosa-dosa besar. Ketika Allah mengatakan tadi in tajtanibu kabair, jika kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar, maka akhirnya kita paham bahwa hidup ini penting untuk mengetahui apa itu dosa-dosa besar. Bahkan di antara dosa-dosa besar itu ada dosa-dosa yang membinasakan atau disebut sebagai al-mubiqat. Al-mubiqat. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah oleh kalian 7 dosa yang paling membinasakan. Kata Nabi, kata sahabat Nabi, qalu
"Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apa 7 dosa al-mubiqat yang paling membinasakan itu? Yang pertama, dosa itu apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Maka dosa syirik selalu menempati dosa yang pertama. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang bersekutukan dirinya dan mengampuni dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendaki. Syirik dia tentu memiliki banyak dimensinya, tetapi yang paling utama adalah karena dia melakukan sesuatu atau memiliki persepsi sesuatu, adanya sesuatu yang lain yang dia cenderungi, yang dia takuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, seorang bapak atau seorang ibu dia ingin melakukan perbuatan baik. Misalkan dia ingin membantu anak yatim, tetapi ketika dia mau memberikan sesuatu untuk anak yatim, dia tersadar bahwa di sekitarnya ada manusia. Maka dia tidak jadi berbuat baik kepada anak yatim itu karena takut dilihat manusia. Tidak jadinya itu justru dia terjatuh pada riya. Tetapi kalau kemudian seorang bapak atau seorang ibu itu tetap jadi untuk melakukan perbuatan baik kepada seorang anak yatim karena manusia yang ada di sekitarnya, justru terjatuh pada syirik. Karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan sesuatu dan khawatir dengan orang di sekitar kita, yakni istighfar kepada Allah, luruskan niat, baca basmalah, dan berikan kepada anak yatim itu apa yang kita inginkan. Nah, itulah satu-satunya cara agar tidak terjatuh di antara syirik dan riya. Persoalan syirik tentu persoalan yang besar. Saking besarnya, seorang ayah wajib mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya, seorang kakek kepada cucu-cucunya, sebagaimana Luqman mengajarkan masalah syirik ini kepada anaknya. Ya bunayya, dalam Quran surat Luqman, la tusyrik billah, janganlah engkau syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Syirik bisa berwujud berbagai hal, tapi substansinya tadi meyakini adanya kekuatan lain yang ditakuti, yang dicenderungi selain Allah. Misalkan kalau ada burung gagak hitam atau burung hitam datang ke rumah kita, kemudian kita yakini dia sebagai datangnya kesialan, maka ini disebut sebagai tatayyur, tiarah dari kata tayrun, ya. Jadi meyakini kesialan adanya sesuatu dari selain Allah yang diwakili dengan burung. Atau kemudian kalau bapak ibu ingin menikahkan anaknya, tapi kemudian mengukur hari baik. Hari baik berarti ada hari buruk, padahal Islam mengatakan semua hari baik. Ketika kita meyakini ada hari buruk, ilmunya diambil dari mana?
pasti bukan diambil dari Al-Quran. Kemungkinan diambil dari Primbon, kitab Darmo Gandul. Apa nama laki-lakinya, apa nama perempuannya? Ditemukanlah, katakan hari Rabu, maka pernikahan pun harus dilaksanakan hari Rabu. Sebenarnya ini yang sial hari Rabu. Kenapa? Karena semua orang sedang bekerja, nggak ada yang datang, betul? Karena itu kemudian yang baik itu hari apa? Hari libur, supaya orang bisa datang. Baik atau tidak baiknya bukan terkait dengan sial dalam hal ini, tapi dalam konteks teknis, mana yang memudahkan orang bisa lebih datang lebih banyak, atau mana yang kemudian membuat orang tidak bisa datang. Baik atau tidak baik dalam perspektif ini tidak masalah. Ini namanya baik dalam bab teknis, bukan baik dalam bab kesialan atau kebaikan. Begitu juga keyakinan bahwa kalau seorang istri hamil kemudian dia mandi, keluar dari mandi, jangan melilitkan handuk ke lehernya, nanti anaknya kelilit ususnya, gitu ya. Maka ini pelajarannya tidak ditemukan di Al-Quran. Hubungan korelasi ilmiah antara lilitan handuk sama lilitan usus, ya. Tapi Ustaz, ini percaya tidak percaya Ustaz? Harus dipilih, ibu mau percaya apa tidak percaya. Jangan percaya tidak percaya. Percaya tidak percaya itu gampang namanya. Maka umat Islam harus percaya atau tidak percaya. Tentu saja jawabannya tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena belum ada penelitian ilmiahnya sampai hari ini antara lilitan usus sama lilitan handuk. Tapi kan nenek moyang kita dulu mungkin ada yang begitu. Nenek moyang kita dulu juga pernah muda, pernah kayak kita. Kita nggak tahu nenek moyang kita mengaji atau enggak dulu, belajar Al-Quran atau tidak dulu. Maka apakah setiap perkataan dari nenek moyang kita lanjut harus kita jadikan ilmu? Maka sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Al-ilmu minallah, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dari Allah dan ilmu itu diambil dengan belajar. Melihat garis tangan, wah tangan ini tangan yang rezekinya sempit, maka ini hanya akan membuat orang putus asa. Gara-gara kalimat itu orang bisa bunuh diri. Kalau gitu kenapa saya harus hidup kalau tangan saya tangan yang rezekinya sempit? Basyiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Berikanlah selalu motivasi, kabar gembira kepada manusia. Jangan berikan kisah-kisah sedih, jangan berikan kesempitan hidup, agar manusia itu selalu produktif, selalu prestatif, karena penuh motivasi. Ini satu, asyirku billah. Yang kedua, al-mubiqat, dosa yang paling membinasakan itu apa? As-sihru, yaitu sihir. Apa makna sihir? Segala sesuatu yang membuat halusinasi pada mata. Maka mukjizat terbesar Nabi Musa alaihissalam diantaranya adalah sihir. Kenapa? Karena lawan-lawannya penyihir. Lawan-lawannya bisa menghalusinasi para penontonnya. Maka Allah jadikan, Allah latih, bahkan Allah latih sebelum bertarung dengan para penyihir itu, agar Nabi Musa alaihissalam pun tidak terkejut dengan halusinasi yang Allah buat melalui tongkatnya yang akan terlihat berubah menjadi ular. Ini namanya sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi. Membunuh jiwa
ya, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Jadi termasuk dosa yang membinasakan adalah membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Boleh nggak umat Islam membunuh? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Di mana bolehnya? Di medan peperangan. Masa boleh, Ustaz? Ya, kalau nggak boleh, pilihannya cuma dua di medan peperangan. Kalau nggak membunuh, dibunuh, kan begitu. Itu namanya medan perang. Ya, membunuh atau dibunuh. Ya, karena itu kalau pada musuh, persepsikan dia sebagai musuh. Ya, jangan persepsikan sebagai teman. Nah, itu kalau di medan perang. Tapi kalau ada seorang laki-laki mengambil kain celeng daripada Masjid Al-Falah, ketahuan, boleh nggak kita bakar dia hidup-hidup pakai ban? Tidak boleh, karena itu namanya membunuh. Termasuk yang disebut membunuh yang merekam pakai kamera sambil teriak bakar, bakar. Meskipun dia tidak membakar, kalimatnya membuat orang membakar, maka dia termasuk membunuh. Apa hukumannya? Qisas. Semuanya juga dibunuh. Nah, ini juga membunuh yang dibolehkan, yaitu pemerintah membunuh orang-orang yang begitu mudah membunuh manusia. Justru sebaliknya, ketika kita sadar, kenapa engkau mencuri kain celeng Masjid Al-Falah? Saya mencuri karena istri saya sedang di rumah sakit, akan melahirkan, saya belum punya uang. Nah, justru apa yang kita lakukan? Maafkan dia, bantu dia. Kok bisa ada kaum muslimin mau melahirkan nggak punya uang? Nah, ini adalah akhlak muslim, sehingga dia akhlak yang memaafkan, membantu sesama. Perihal keinginan dia untuk mencuri, maka ini nanti ada pelajaran tausiah tersendiri bagi orang tersebut. Tetapi ada orang mencuri karena dia tidak mampu, ini tentu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi, menunjukkan kita tidak peka pada kebutuhan lingkungan kita. Berikutnya, al-mubiqat yang keempat adalah wa aklur riba, memakan riba. Riba ini adalah tersenyum bahagia di atas tangisan orang lain. Itu riba. Jadi kalau riba, kenapa orang menangis? Kadang-kadang orang itu butuh sesuatu, akhirnya meminjam. Tapi pinjaman yang kita berikan mengandung aziyadah, tambahan. Dia tidak bisa bayar, kita tambah lagi. Dia sudah menangis, bertambah menangis. Kemudian itu dijadikan bisnis. Itu yang saya maksud, berbisnis, berbahagia di atas tangisan orang lain. Maka orang yang memakan riba, apalagi bisnis riba, kata Nabi SAW ketika beliau pulang dari Isra dan Mi'raj, kita tahu bagaimana para pemakan riba perutnya begitu besar. Nanti dia berada di satu jalan di akhirat itu, dia tidak bisa bergerak kemana-mana, sampai ketika malaikat membawa yakni Fir'aun dan pasukannya masuk ke neraka, melewati jalan itu dan dia pun terinjak-injak. Nah, ini diantara hukuman bagi para pemakan riba. Berikutnya yang kelima, wa aklu mal yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Apa yang disebut haramnya memakan harta anak yatim di sini? Yaitu memakan harta anak yatim untuk kepentingan memperkaya diri. Ini yang diharamkan. Sementara memakan harta anak yatim tidak
dengan tujuan memperkaya diri, Al-Quran justru membolehkan. Apa contohnya memakan harta anak yatim tidak untuk memperkaya diri? Misalkan seorang anak yatim punya uang 100.000, tapi masih kecil, dia mau makan nasi goreng, maka kita belikanlah nasi goreng dari uangnya 10.000. Ternyata dia nggak mau makan semuanya, dia mau makan setengahnya. Setengahnya itu boleh nggak kita makan? Boleh, karena dia tidak mau dan kita tidak pernah berniat untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini solusi bagi apa yang diyakini oleh orang Yahudi sebelum Islam. Bagaimana orang Yahudi dahulu betul-betul membedakan antara harta anak yatim dengan hartanya. Tetapi dalam Islam dibuat ada sedikit kemudahan. Batasannya ada pada jiwa kita yang paling mengetahui kita ini ingin memperkaya diri sendiri atau tidak memperkaya diri sendiri. Itulah batasan boleh atau tidak bolehnya memakan harta anak yatim. Berikutnya wa tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari daripada medan perang. Yang namanya berperang maju bukan mundur, itu asli. Bahkan ketika kemudian 313 pasukan Nabi ketemu dengan 1.000 orang dalam perang apa? Perang Badar. Atau 1.000 orang pasukan Muslim bertemu dengan 3.000 orang, perang apa? Perang Uhud. Maka ketika melihat pasukan yang besar, kaum muslimin itu diceritakan oleh Allah bukan malah mundur, tapi justru malah berujar, oh sungguh inilah yang telah Allah janjikan kepada kami, maha benar Rabb kami, maka mari kita maju bersama-sama. Justru ketika mendapatkan musuh lebih besar, semakin yakin dengan janji Allah dan semakin bersemangat untuk maju. Dan sejarah mencatat umat Islam menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Tapi bolehkah sebenarnya kita itu mundur dari medan perang? Sebenarnya tidak boleh, kecuali jadi boleh dalam Quran surat Al-Anfal, illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah. Kecuali mundurnya kita itu adalah sebagai siasat perang atau membuat satu strategi yang lebih besar lagi, maka ini dibolehkan. Berarti mundur yang tidak dibolehkan mundur apa? Mundur karena ketakutan, mundur karena pengecut, mundur karena memiliki sifat-sifat kemunafikan. Itulah kenapa Buya Hamka dulu cerita, kalau ada anak-anak pejuang dulu dibawa mayatnya ke kampung bahwa dia telah mati, dia telah tewas oleh Belanda, maka orang-orang tua kita dulu tidak segera berdoakan syuhada atau tidak, tapi yang pertama kali dilihat adalah coba lihat pelurunya di bagian depan atau di bagian belakang, kata beliau. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dulu tidak sedih kalau anaknya wafat di medan jihad melawan penjajah. Justru dia bangga dan bahagia, ya, karena mungkin dirinya sudah tua renta, tidak kuat untuk berjuang, tapi dia mampu melahirkan mujahid-mujahid dari keluarganya. Berikutnya, wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya, jangan sampai engkau melakukan qazfu, yaitu qazaf. Qazaf yakni menuduh al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Kita melakukan qazaf. Apa itu qazaf? Menuduh perempuan baik-baik melakukan zina
apalagi suami menuduh istrinya melakukan zina. Nah, ini adalah dosa besar. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zina itu bukan untuk dituduh. Zina itu untuk dilihat. Kalau tidak ada yang melihat, tidak boleh kita menuduh seseorang itu berzina. Bahkan melihatnya harus sampai pada 4 orang yang melihat langsung bahwa seseorang itu berzina. Itu pun melihat langsung timbangan masuk ke dalam sumur, menunjukkan bahwa begitulah cara Allah untuk menutup aib orang-orang beriman. Bukan kemudian malah membuka aib orang-orang beriman. Bahkan Allah telah menutupi aib mereka, tapi sayangnya banyak orang-orang berdosa yang justru konferensi pers setelah mereka berzina. Maka orang ini bertambah-tambah keburukannya, kata Nabi, karena Allah telah tutup aibnya, tapi dia malah membuka aibnya sendiri di konferensi pers. Maka 7 dosa yang paling membinasakan ini adalah dosa yang penting untuk kita pahami, untuk dijauhkan. Tetapi dalam kesempatan yang lain, An Abi Bakrah Nufay' ibn Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala, sahabat yang bernama Abu Bakrah Nufay' bin Al-Harith pernah berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dahulu pernah bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah engkau wahai sahabatku, ku beritahu di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Ya, jadi di akbaril kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. 3 kali. Apa itu dosa-dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Berkata Nabi, dosa-dosa besar yang paling besar adalah 1, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Dan tadi telah kita bahas. Yang kedua, wa uququl walidain. Ya, uququl walidain adalah lawan daripada birrul walidain. Kalau birrul walidain, albir, yaitu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Uququl walidain adalah berbuat buruk kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Karena itu Islam itu rahmatan lil alamin. Meskipun orang tua kita non-muslim, kafir, bahkan tidak sekedar kafir, tapi mengajak kita kembali kepada kekafiran, kita tetap wajib untuk birrul walidain. Jadi kepada orang tua yang kafir, bahkan mengajak kepada kekafiran pun, kita wajib untuk birrul walidain. Karena dengan berbakti kepada kedua orang tua itulah kita tetap menegaskan bahwa kita berada dari rahimnya dan menjadi teladan untuk membuka pintu hatinya. Dan ini telah terjadi pada banyak manusia. Ya, suatu ketika datang seorang pengusaha wanita etnis Tionghoa ke rumah saya, seorang janda. Dia datang, kemudian bercerita dan seterusnya. Singkat cerita, di antara cerita bagusnya adalah dia ini kemudian dibuang oleh keluarganya, dianggap anak yang sial, sebagaimana keyakinan mereka bahwa satu di antara anak-anaknya ada yang sial. Nah, inilah yang sial ini karena masuk Islam. Maka seorang perempuan dibuang di Jakarta ini, jadilah dia perempuan yang tegar, yang keras, jadilah pengusaha sukses. Ketika ibu kandungnya kemudian sakit keras, ketika ibu kandung sakit keras, anak-anak yang lain pada sibuk, kecuali anak yang dibuang ini selalu ingin berbakti. Dia pulang meskipun tidak disukai, dia bantu ibunya dan seterusnya.
Lama-lama ibunya ini berpikir, nggak mungkin anak sial mau mengurusin saya. Berarti ini bukan ajaran agama sial. Akhirnya singkat cerita, ibunya pun masuk Islam. Diikuti oleh neneknya masuk Islam. Bahkan kedua-duanya akhirnya sempat kalau tidak umroh haji antara dua. Ini menunjukkan bagaimana dakwah bilhal itu lah yang harus kita pilih untuk menunjukkan Islam itu memang rahmatan lil alamin. Dia bukan agamanya orang-orang yang sial. Berikutnya, di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah setelah Nabi mengatakan syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, tadinya Nabi menceritakan itu sambil bersandar, sambil menyandarkan punggungnya. Tetapi kemudian Nabi mengatakan sambil tidak bersandar, yakni atau kemudian Nabi mengatakan wa qauluz zur wa syahadatuz zur wa qauluz zur wa syahadatuz zur wa qauluz zur wa syahadatuz zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi terus-menerus mengulang kalimat qauluz zur wa syahadatuz zur, diulang-ulang. Apa itu? Berkata bohong dan bersaksi palsu. Diulang-ulang sampai kami para sahabat berpikir, ya Allah, kenapa Nabi mengulang-ulang terus? Semoga Nabi selesai dalam mengingatkan kami dalam masalah ini. Ini menunjukkan bahwa berkata bohong dan bersaksi palsu ini dosa besar. Berkata dusta ini dosa besar. Makanya biasakanlah anak-anak kita untuk tidak berkata dusta. Berikan shock terapi kepadanya untuk tidak bermain kedustaan. Karena bagusnya pendidikan kita kepada anak-anak kita adalah ketika dia tahu bahwa ini adalah di antara dosa yang besar. Berkata dusta ini adalah ciri kemunafikan. Padahal Islam itu adalah membasuh daki-daki kemunafikan dalam jiwa kita. Nah, karena itu kemudian setiap muslim itu dia cukup berkata sesuatu dan hendaknya itu sesuatu yang dipercaya. Dia tidak perlu sampai harus mengatakan demi Allah. Karena ketika manusia sampai selalu mengatakan demi Allah hanya untuk meyakinkan orang yang diajak berbicara bahwa dirinya benar, ini sejatinya menunjukkan bahwa dirinya sudah kehilangan harga diri. Itu filsafatnya. Kenapa? Seorang muslim itu kalau sampai demi Allah baru dia bisa dipercaya, berarti dia punya sejarah berkata yang tidak dipercaya. Karena itulah kemudian Nabi SAW bukan orang yang tidak pernah bercanda. Bahkan bercandanya Nabi pun tidak berbohong. Tetapi kita hari ini hanya untuk bercanda sering membuat cerita-cerita palsu, bohong. Makanya supaya bercanda tapi tidak berbohong, candaan Nabi itu ilmiah. Contoh misalkan candaan Nabi, ada seorang ibu-ibu biasa marahin Nabi, mohon maaf ibu-ibu, nenek-nenek, mohon maaf nenek-nenek ini nggak ada yang masuk surga, gitu kan? Oh gitu. Karena Nabi yang ngomong, nenek-nenek itu pun langsung menangis, sedih, sakit hatinya. Kenapa? Apa nasibku nenek-nenek yang masuk surga? Dia kemudian jalan pergi keluar. Nabi SAW kemudian bilang kepada sahabatnya, deketin nenek, jelaskan. Kalimatnya belum selesai tadi. Maksudnya nanti di jannah enggak ada yang wujudnya nenek-nenek, karena semuanya jadi cantik kembali, mudah kembali. Jadi Nabi benar nggak? Benar, karena nenek-nenek enggak ada di surga. Yang ada adalah wanita muda. Artinya nenek-nenek jadi muda kembali. Ini satu contoh.
candaan, ya, tapi kemudian tidak berdusta. Atau contoh yang lain, Nabi pernah mengajak sahabatnya untuk berjalan. Setelah persiapan siap, Nabi kemudian, ayo kita berangkat, silakan naik anak-anak unta yang sudah kami siapkan. Yang lain pada bingung, tega benar Nabi, kita mau pergi jauh, yang disiapkan anak unta. Kata Nabi SAW, kenapa kalian jadi bingung? Apakah ada seekor unta yang tidak punya orang tua? Kata Nabi. Ya, menunjukkan bahwa ya kita semua pun yang hadir majelis subuh ini anak-anak sebenarnya, yaitu anak-anak dari bapaknya, anak-anak dari orang tuanya. Gitu. Kan tidak salah, tapi ini membuat orang berpikir dulu. Itu candaan Nabi itu seperti itu. Candaan yang benar, tapi mampu memecah suasana. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dari sini? Iya, silakan. Mengenai saksi palsu tadi. Iya, saksi palsu. Ini pengalaman saya di waktu saya dulu itu. Pernah diminta jadi saksi teman saya yang punya anak di pengadilan. Dalam sumpahnya itu, demi Allah saya mengetahui teman saya ini punya anak. Itu termasuk saksi palsu. Gimana? Jadi waktu di sidang pengadilan, Untuk membuat akte kelahiran, saya termasuk saksi 4 orang itu. Iya. Saksi untuk diminta kalau disumpah Iya. demi Allah saya mengetahui si A adalah anak dari si termasuk. Tergantung. Seandainya kita tahu persis itu anaknya beliau, ya kan? Jika lahir kita tahu bahwa dia anak beliau, ya tentu berkata apa adanya. Tapi kalau kita tidak punya basis data, ya kan? Kita nggak punya basis data, kita cuma diminta supaya genap 4 saksi, sudah, ini bersaksi, ini anak saya, nggak apa-apa teman, gitu kan? Kemudian kita katakan saya bersaksi demi Allah, basis data kita nggak ada. Berarti kita bersaksi di atas basis data yang nggak ada. Nah, itu bisa masuk kategori saksi palsu. Jadi saksi benar adalah saksi berbasis data. Data bisa penglihatan mata kita, atau kemudian hasil diskusi dengan dokternya dan seterusnya, itu bisa jadi saksi. Minimal ada data yang kita percaya sebelum bersaksi. Nah, kira-kira demikian. Ada yang lain? Persilakan. Pak Ustadz. Iya, Ibu. Kadang-kadang ini Pak, misalnya ada seorang sepasang nikah, terus dari 8 bulan sudah lahir, bayinya gede 30 setengah. Kadang-kadang mama nih suka begini, dibilangnya ini prematur, prematur kok 30 setengah. Terus suka bersangka-sangka, kali itu kok sekot dulu. Nah, itu dosa apa enggak Pak seperti itu? Iya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapapun mau emak-emak maupun bapak-bapak, seandainya dia mengatakan bahwa tidak mungkin itu prematur, pasti dia sehat. Itu adalah kalimat lain dari kalimat dia itu berzina sebelum menikah. Nah, itu kalimat. Ya kan? Jadi itu sama juga dengan kalimat dia itu berzina sebelum bernikah. Nah, maka kita telah menuduh manusia berzina tanpa bukti. Nah, ini yang kemudian harus berhati-hati. Karena kalau tuduhan itu tidak benar, maka dia akan kembali dosanya kepada kita yang menuduhnya itu. Gitu. Nah, karena itu selalu lihat di balik kata-kata itu. Ya, apa sih makna kata-kata itu? Maka hukumnya nanti pada apa di balik kata-kata itu. Contoh lain, ibu-ibu, ini mak-mak juga ya. Mak-mak ya, ini anak saya mau nikahan pekan ini. Ini undangannya datang ya. Bisa datang ya? Insya Allah. Panjang insya Allah. Tapi ada dalam kurung yang nggak disampaikan. Insya Allah nggak datang. Ya, jadi insya Allah yang panjang, tapi nggak datangnya nggak disampaikan. Kalau ditulis itu dia dalam kurung. Ya.
Tapi kita bilang insya Allah. Nah ini kalimat dusta atas nama Allah besar dosa. Kenapa kok bisa besar dosa yang Ustaz? Karena insya Allah artinya jika Allah berkehendak. Yang nggak bisa datang Allah yang berkehendak atau antum berkehendak? Antum berkehendak, meskipun kehendak antum adalah kehendak Allah, tapi antum bisa memilih, kan begitu. Nah karena itu kemudian kalau antum berkehendak tidak mau hadir, jangan berlindung di balik kehendak Allah. Karena kehendak Allah engkau bisa hadir. Maka kalau kita mengatakan insya Allah, itu artinya adalah 100% kita pasti hadir, kecuali Allah berkehendak lain. Itu maksud insya Allah. Ya, jadi insya Allah itu adalah kita pasti hadir 100% kecuali Allah berkehendak lain. Masalahnya Allah nggak berkehendak lain, kita yang berkehendak lain, ya kan? Nah itu satu contoh permainan kata-kata kita. Nah karena itu apa yang harus kita lakukan? Aduh mohon maaf saya tidak bisa hadir karena sudah ada janji. Tapi insya Allah nanti doa kami sampaikan, ya nomor rekening tolong sampaikan juga, atau hadiah nanti saya susulkan. Yang penting bagi yang undang itu kan dapat hadiah, gitu ya. Itu senang manusia itu, gitu ya. Jadi atau minimal doa, ya kan. Ya insya Allah kami doakan meskipun tidak hadir, mudah-mudahan prosesnya lancar, mudah-mudahan berkah, dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah sama ada. Ini satu contoh menggunakan kalimat-kalimat yang benar. Ya, contoh kalimat yang lain. Ya, misalkan di terminal yang sering, ya kan? Bisnya berangkat kan nih? Berangkat. Tapi saya buru-buru berangkat, masih lama kan nih? Berangkat, bener kok. Demi Allah, cepat ya demi Allah. Ya, enggak jalan-jalan, ya kan? Kenapa enggak jalan-jalan? Katanya tadi cepat. Ya, apa kata petugasnya? Kan tadi saya bilang demi Allah, bukan demi Allah. Berarti tidak benar ya. Orang dia bukan demi Allah, tapi demi Allah. Ya, demi Allah, ya Allah. Itu tentu ya mungkin ada temannya namanya Allah. Ya. Tapi manusia itu namanya jelas Allah. Manusia itu Tuhannya jelas Allah. Cara melafazkannya juga jelas Allah, dan sifat-sifatnya juga jelas. Demikian, ada yang ditanyakan? Yang lain? Iya Bapak silakan. Katanya saya pernah dengar kita tuh nggak boleh berkata atau berjanji bersumpah demi Allah gitu. Apa iya demikian? Tapi kalaupun boleh, pada kondisi seperti apa bolehnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersumpah itu boleh. Dan kalau kita harus bersumpah, tidak ada pilihan lain kecuali bersumpah demi Allah. Tidak boleh bersumpah demi pocong, ya kan? Saking kita itu tidak punya harga diri, dan saking kita itu memain-mainkan nama Allah, apa-apa demi Allah, ya kan? Apa-apa demi Allah. Sampai orang nggak percaya itu demi Allah. Enggak, saya nggak percaya. Sumpah pocong berani nggak? Nah itu kan. Akhirnya sumpah demi pocong. Padahal pocong itu belum pernah saya temukan kecuali di bioskop. Produser yang membuat pocong itu, ya kan? Tetapi kemudian kita lebih percaya dengan itu. Itu kenapa terjadi? Ya karena kita lebih terlalu mudah selama ini menggunakan nama Allah. Ya apa-apa demi Allah. Harga diri kita sudah hilang karena kita tidak dipercaya kecuali membawa nama Allah. Tapi berkali-kali kita menggunakan nama Allah untuk kedustaan juga, akhirnya semakin jauhlah kita menjadi demi pocong. Tapi karena itu jawabannya apa? Bersumpah itu boleh. Dan kalau kita bersumpah memang harus dengan nama Allah, tidak ada nama yang lain. Demikian Allah. Silakan. Iya, terkait dengan dosa riba. Dosa riba ini kan dunianya kita dunia riba. Bagaimana kita ya istilahnya mungkin bersihkan harinya keadaan karena sistem sekarang yang riba, walaupun memang sudah ada dan itu pun juga banyak sama ada gitu tentang
bagian bukannya riba. Begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bahwa yang dimaksud memakan riba adalah pelaku layer 1 dalam masalah riba. Kata Nabi, akan datang satu zaman di mana manusia itu tidak bisa lepas dari debu-debu riba. Ya, yang namanya debu dia nempel, tapi nggak kita makan. Ya sama kita pengen bersih dari jalan sini ke Margonda nggak kena debu, ya nggak bisa, debu-debunya kena, asap-asapnya kena. Tapi yang penting sehari-hari kita nggak makan asap. Ya. Kita itu tidak berakal untuk makan asap, untuk membasahi badan kita dengan debu. Itu kita tidak punya akad itu. Tapi debu menghampiri kita. Nah tentu itu adalah di luar akad yang kita buat. Maka berbicara riba itu adalah berbicara tentang penegakan akad. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Maka belajar tentang riba, belajar tentang teori akad. Akad itu sesuatu yang disepakati, ditandatangani dan ada saksinya. Itu yang disebut sebagai riba. Itu disebut sebagai akad. Maka setiap manusia ketika dia ingin hijrah dari riba kepada selain riba, maka dilihat akadnya. Maka kita menghukumi sesuatu dilihat akadnya. Akad apa yang dibolehkan supaya dia tidak riba? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yaitu diubah dari akad riba yang haram kepada akad jual beli yang halal. Jual beli bisa apa? Satu, bisa jual beli kredit, halal atau haram? Halal. Berapa nih harganya? 100 juta. Ya, saya mau jual rumah ini 100 juta kepadamu, tapi 150 juta mau. Gede kan untuk 50 juta. Gede maupun kecil tidak terkait dengan riba. Karena itu terkait keuntungan, silakan negosiasi. Kalau tidak sepakat, ya kemudian tidak jadi. Maka jadilah 150 juta. Berapa bulan nyicilnya? Nyicilnya 15 bulan. Maka ditandatangani di awal bahwa saya punya hutang sebesar 150 juta. Karena dia jual rumah itu kepada saya 150 juta, dibayar 15 bulan, berarti satu bulannya berapa? 10 juta. Sampai kiamat tetap nggak akan berubah, hutangnya 150 juta. Nah itu yang disebut sebagai jual beli. Tapi kalau tidak jelas di awal berapa hutangmu, 17%. Ya, ketika suhu politik naik turun, berubah jadi 30% misalnya. Berapa? Nah tidak jelas di awal. Nah ketidakjelasan di awal itu bukanlah jual beli. Karena itu jual beli itu dia harus jelas di awal. Satu contoh, jual kredit. Yang kedua, jual sewa. Jual beli dalam bentuk sewa menyewa. Nah ini juga masuk pada akad sewa menyewa. Atau jual beli juga, yaitu menitip barang tapi ada biaya titipan. Nah itu juga namanya biaya. Nah kira-kira demikianlah jawabannya. Mengubah akad dari riba kepada jual beli. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Sudah masuk waktu syuruk belum? Sudah? Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bertawassul dengan duduknya kita pagi ini. Saya doakan diberikan kesehatan, keberkahan umur, anak-anaknya atau cucu-cucunya dijadikan anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah, dan kita semuanya selalu istiqomah di jalan Allah, sampai wafat datang kepada kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Amin. Jazakumullah Ustaz. Mudah-mudahan hari ini kita belajar 7 dosa-dosa besar yang dengan jabarannya mudah-mudahan menambah
hasanah dan keilmuan kita tentang hal-hal dalam iman dan Islam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan Allah bisa menjaga Ustaz dan selalu menambah ilmunya. Kita akan interaksi sama-sama dalam kita, dan terima kasih atas kehadiran jamaah semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita. Kita tutup majlis kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.